Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Bila ku melihat apa yang kau buat di dalam hidupku ini, hanya air mata, tanda sukacita mengalir di hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih setia-Mu. Bila ku melihat apa yang kau buat di dalam hidupku ini, hanya air mata, tanda sukacita mengalir di hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih setia-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih setia-Mu, atas kasih setia-Mu, atas kasih setia-Mu. Haleluya. Ku naikkan syukur kepadamu, Tuhan, sebab hanya Kau yang layak. Kau layak terima pujian.
bersyukur. Ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Mari saudara-saudara yang ada di rumah, angkat tanganmu, serukan Yesus, Yesus Kau baik, Yesus Kau yang setia. Ku bersyukur Tuhan, sebab Kau baik, Engkau baik, tiada yang seperti-Mu Bapa. Ku bersyukur, Yesus, Yesus, kami serukan nama-Mu, sebab hanya Kau yang baik. Oh, ajaib perbuatan-Mu, ajaib perbuatan-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Shalom, selamat pagi untuk semua keluarga CC dimanapun saudara berada. Pagi ini saya ingin berbicara mengenai kasih plus iman. Mengapa kasih perlu ditambahkan juga dengan iman? Nah, kalau bicara mengenai iman, berarti kita berbicara mengenai sesuatu yang tidak kelihatan, namun mempunyai dampak yang kelihatan. Sesuatu yang belum kita pegang, belum kita lihat, belum kita sentuh, tapi kita percaya bahwa kita sudah menerimanya. Itu adalah iman. Nah, iman itu sebenarnya adalah dasarnya, saudara. Nah, mari kita lihat sama-sama kitab 2 Petrus 1 ayat 5 sampai ayat 7. Petrus berkata demikian, justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha, dikatakan berusaha, menambahkan kepada imanmu, jadi imannya, ditambahkan dengan apa? Kebajikan, ditambah kebajikan. Jadi iman dasarnya tambah dengan kebajikan. Dan setelah itu dari kebajikan ditambahkan dengan pengetahuan. Habis pengetahuan ditambahkan penguasaan diri. Setelah penguasaan diri ketekunan, kesalehan. Terakhir baru adalah kasih. Jadi tidak cukup hanya punya iman saja. Percaya sama Tuhan, percaya mujizat, melayani dan semua hidup di dalam Tuhan karena iman, percaya dengan sungguh-sungguh, melayani Tuhan, berhidup sama Tuhan. Tapi perlu ditambahkan dengan kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, dan terakhir adalah kasih. Nah, kasih pun dimulai dari mana? Kasih akan saudara-saudara. Ini berbicara mengenai lingkupan keluarga, area terdekat. Dan kasih kepada siapa lagi? Saudara akan semua orang. Jadi baru area orang di luar daripada keluarga kita. Berarti dimulai dari keluarga, start from home. Nah, jadi dari ayat ini kita lihat bahwa yang pertama dasar itu adalah iman. Tapi nggak berhenti hanya sampai di iman saja. Ada yang perlu ditambahkan. Sebab itu nggak cukup saudara hanya, saya percaya sama Tuhan, saya bertobat, saya sungguh-sungguh melayani Tuhan, berhidup sama Tuhan, saya percaya sama Tuhan, percaya mujizat, saya bahasa roh, menyembah, dan ke gereja. Tapi perlu ditambahkan kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, dan kasih. Dan kita bisa belajar pagi ini bahwa pondasinya adalah iman, tapi yang paling kuat adalah kasih. Di atasnya itu kasih. Gitu. Karena tanpa kasih, maka semua yang kita lakukan di bawah ini semua sia-sia. Karena ada banyak orang hanya terjebak fokus pada imannya. Iman percaya sama Tuhan, sungguh-sungguh beribadah, doa, melayani Tuhan. Tapi dia lupa melakukan kasih. Bahkan diajarkan oleh Petrus bahwa kasih dimulai dari mana? Lingkupan saudara-saudara, di lingkungan keluarga,
area terdekat dengan kita. Start from home, baru kepada orang-orang yang di sekeliling kita. Nah, iman itu adalah tentang apa yang ada di dalam kita. Tidak terlihat. Oh, saya percaya akan mujizat. Itu tidak terlihat. Karena ada dalam hati kita, kita percaya, kita beriman dengan Tuhan sungguh-sungguh. Tapi kalau kasih, itu berbicara tentang apa yang dapat terlihat dan dirasakan dari hidup kita. Gitu. Sebagai gembala, saya ingin mengajak semua keluarga HCC tidak hanya terlihat hebat di dalam iman saudara, dalam pelayanan saudara, dalam karunia saudara, dalam ibadah saudara, dalam penyembahan saudara. Tapi saya ingin mengencourage semua keluarga HCC, kita juga menjadi orang yang kuat di dalam kasih. Kasih yang selalu saya ulang-ulang, yang dapat dibuktikan, dapat dirasakan, dapat dialami. Dimulai dari mana? Dari keluarga kita. Biarlah pasanganmu, suamimu, istrimu, anak-anakmu mendapatkan dampak yang nyata daripada kasihmu kepada Tuhan dan kasihmu kepada sesama. Jadi harus ada balance antara iman ditambahkan juga dengan kasih. Agar hidup kita nggak hanya baik dalam hal rohani, nggak hanya baik dalam hal pelayanan, dalam hal-hal yang bersifat supranatural, tapi dalam kehidupan sehari-hari mereka dapat melihat kasih, mengalami kasih, dan hidup kita nggak hanya menjadi berkat dan kesaksian dalam gereja, tapi di luar gereja, di komunitas kita, di tempat kerja kita, di area bisnis kita, di marketplace kita, di sekolah, di kampus, kita semua pun menjadi berkat, dampak yang nyata, yang dapat dirasakan, dapat dilihat, dapat dialami oleh orang-orang di sekeliling kita. Sebab itu, mari kita semua tetap kuat dalam Tuhan, tetap percaya sama Tuhan, punya iman yang kuat dan kasih yang nyata. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini untuk semua jemaat dan keluarga HCC atau siapapun yang dapat ikut Saat Teduh pagi hari ini. Biar kami kuat dalam iman kami kepada Tuhan, tapi kami juga bertumbuh dengan kuat dalam kasih kami kepada Tuhan, kepada sesama kami. Berdoa biar setiap suami mengasihi istrinya, setiap istri benar-benar mengasihi suaminya, setiap mama papa mengasihi dan sayang sama anak-anak, dan anak-anak menghormati sayang sama orang tua, dan kami saling mengasihi. Aku berdoa setiap keluarga dipulihkan, disembuhkan, dijamah Tuhan. Setiap usaha bisnis jemaat diberkati, dipulihkan Tuhan, ada progres yang luar biasa. Mereka yang butuh mujizat, mereka mengalami mujizat daripada Tuhan, kesembuhan daripada Tuhan. Berkat kemurahan, berkat kasih sayang Allah melimpah bagi semua jemaat, bagi semua keluarga HCC. Diberkati Tuhan, dipulihkan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.